Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Santuy di sini. Ini Bang Santuy sedang ada di RSU PKU Muhammadiyah Rogo Jampi, sob. Nanti Bang Santuy ceritain ya. Ini bayar parkir dulu. Ini, Pak. Sedang apa di sini? Sedang vaksin, sob. Dosis kedua. Tapi ada cerita di balik itu. Bang Santuy nggak jadi vaksin. Oke, Pon. Oke, kita lanjut. Jadi Bang Santuy nggak jadi vaksin alias tidak diizinkan untuk vaksin. Kenapa tidak diizinkan? Nih Bang Santuy cerita ya, sob. Jadi Bang Santuy itu dosis pertama itu bulan Juni kalau nggak salah ya. Bulan Juni dosis pertama. Kemudian selang beberapa hari kemudian, ya bukan beberapa hari sih, masuk bulan Juli, tepatnya pertengahan Juli lah ya, Bang Santuy itu merasa panas dingin gitu, sob. Ya seperti yang Bang Santuy pernah ceritakan di video lah ya, di video pojok kanan atas ini, sob. Oke, jadi Bang Santuy itu merasakan gejala COVID gitu ya, sampai nggak bisa mencium aroma atau mencium bau. Nah kemudian jatah vaksin kedua yaitu pada tanggal 23 Agustus. Ini Bang Santuy record tanggal 27 Agustus. Nah, kenapa kok tanggal 27 Bang Santuy kesini? Karena waktu kemarin-kemarin itu Bang Santuy konfirmasi lewat temen ya, untuk tanggal 23 itu apakah sudah dibuka apa belum. Ternyata diundur tanggal 26, 27, 28. Nah sebenarnya Bang Santuy mau tanggal 28 bareng teman-teman gitu ya. Ternyata 28 itu Bang Santuy ada acara, sehingga Bang Santuy ambil tanggal 27-nya yaitu hari Jumat. Nah hari sekarang ini. Kemudian sama istri sih, karena istri ini juga kerja di salah satu rumah sakit ya, di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Mangir Rogo Jampi. Kemudian ya di sana pastinya banyak sekali apa sih banyak yang cerita atau mungkin pengalamannya gitu ya, ketika sudah vaksin kemudian gejala atau bahkan sampai positif COVID itu, setelah sembuh vaksinnya harus menunggu 3 bulan setelah sembuh dari COVID itu, sob. Nah Bang Santuy sendiri sih enggak tes waktu Bang Santuy merasakan gejala-gejala itu ya, memang sengaja enggak tes karena ya itulah, sob, krisis ekonomi ya, mau tes juga gimana kan ya. Kena tilang dong. Ya iyalah Mbak, jalan satu arah, nggak boleh dari sana ke sini, ini dari sini ke sana, jadi nggak boleh lewat melawan arah gitu, melawan arus. Kasihan dong Bang Acici temen. Oke lanjut ya, sampai mana tadi? Ya gitulah ya. Jadi Bang Santuy itu setelah gejala itu, intinya Bang Santuy harus menunggu 3 bulan ke depan setelah COVID ya. Sebenarnya ya itu tadi ya Bang, aduh gimana sih, Bang Santuy nggak tes karena ya itu biaya, krisis ekonomi, jadi nggak tes, lebih baik isoman gitu ya. Yang penting isoman, kemudian memulihkan stamina kesehatan tubuh secara pribadi ya. Jadi waktu itu nggak sampai tes. Ya menurut ciri-ciri, menurut apa sih, ntar sambil cerita ya, awas Pak pagar. Jadi secara ciri-ciri itu sebenarnya bisa dikatakan positif, cuman ya yang penting Bang Santuy inilah isolasi mandiri dengan gejala tersebut sehingga sampai sembuh, kurang lebih ya 1 mingguan lah ya. Nah kata istri, sebelum vaksin tanyakan gitu ya, tanyakan ke petugasnya bahwa pernah mengalami gejala seperti ini gitu. Nah tadi Bang Santuy, salahnya Bang Santuy sih udah nunggu lama gitu ya. Udah nunggu lama, ternyata ya itu tadi, tidak boleh vaksin, harus menunggu 3 bulan setelah setelah sembuh dari itulah, katakanlah setelah positif gitulah ya. Terus kemudian Bang Santuy ngantri sampai lama dong. Ternyata nggak boleh ya. Nah kemudian Bang Santuy juga tadi tuh bilang
menjelaskan gitu ya, bercerita begitu-begitu gejalanya. Kemudian di dalam penjelasan Bang Santi itu bahwa Bang Santi itu nggak tes sehingga tidak tahu itu positif atau negatif. Yang penting Bang Santi pernah merasakan gejala itu sampai tidak bisa bau. Terus petugasnya bilang bahwa oh kalau seperti itu Masnya ini kekebalan tubuhnya ini masih apa ya, masih kuat gitu. Kalau divaksin itu ya sama aja katanya gitu sob. Sama aja dalam artian ini sama aja gimana Mbak? Bang Santi gitu kan? Ya nggak apa ya, nggak berfungsi gitu, nggak ada efeknya gitu katanya. Artinya sia-sia lah intinya gitu. Karena kekebalan tubuh sudah baik, kemudian ada vaksin itu ya sia-sia. Ibaratnya apa ya, kalian tuh makan gula terus makan madu gitu kan ya, sama-sama manis kan ya, rasanya sama aja gitu lah sob. Oke. Kemudian ya Bang Santuy nggak vaksin dong, harusnya vaksin gitu. Harusnya dosis kedua. Kemudian Bang Santuy juga tadi dari rumah pun apa berangan-angan setelah vaksin ya kan, ya pastinya ya kan syarat keluar daerah atau bepergian itu kan sertifikat vaksin kedua gitu di daerah Bang Santuy. Nah ternyata Bang Santuy ini nggak vaksin kedua dan pastinya nggak dapat sertifikat vaksin kedua dong, dosis kedua gitu. Nah terus tadi Bang Santuy tanya sama petugasnya, Mbak ini saya vaksin lagi bulan apa? Masnya kena bulan Juli, ya berarti 3 bulan ke depan, berarti ya bulan Oktober. Oktober tanggal berapa Mbak? Wah nggak bisa memastikan, kesini lagi atau kemana? Ya kalau memang di sini ada ya di sini. Waduh, kan tidak ada kepastian gitu sob. Ya semoga aja yang ngerti tentang masalah Bang Santuy ya, atau mungkin di antara kalian ada yang pernah merasakan atau pengalaman seperti Bang Santuy, bisa diceritakan lewat komentar atau bisa ngasih solusi Bang Santuy lewat komentar lah ya. Karena Bang Santuy dalam beberapa bulan ke depan ini ada agenda ya untuk keluar kota. Wah kalau cuma perbekalan Bang Santuy ini sertifikat vaksin pertama ya, Bang Santuy jelasnya akan akan terjegal terjegal, akan terkendala gitu sob. Ya itulah ya, padahal tadi udah dari rumah deredek gitu. Dari rumah udah deg-degan, udah nervous, udah adem panas, panas dingin gitu ya. Ternyata sampai situ nggak bisa vaksin. Tapi kalau misal Bang Santuy nggak cerita kalau pernah mengalami gejala seperti itu, pastinya udah dapat vaksin ya sob. Pasti divaksin ya kan. Ya masa bodoh lah. Kalau nanti vaksinnya itu menambah kekebalan tubuh atau enggak, artinya sia-sia atau enggak kan masa bodoh. Tapi tadi Bang Santi telepon sama ini ya, sama istri, kemudian ditanyakan kalau sia-sia sih enggak masalah, cuman efeknya gimana kan gitu. Itu tadi ya. Tolong sob, kalau kalian berpengalaman, misal punya pengalaman juga pernah vaksin dosis pertama, atau mungkin sampean kalian semua pernah mengalami gejala COVID atau bahkan positif COVID, kemudian setelah sembuh sampean vaksin, itu ada efeknya enggak gitu? Maksudnya ada dampaknya yang mungkin makin sakit atau apa gimana gitu, ada enggak? Memang saran dari nakes atau bahkan beberapa artikel yang Bang Santuy baca itu ya nunggu beberapa bulan sih jeda, yaitu 3 bulan itu. Ya gitu lah sob, lagi-lagi mengalami kekecewaan. Ya nggak lagi-lagi, ya baru aja sih. Udah ngantri lama, berangkat pagi ya kan. Rame sob, beneran kayak gini loh fotonya sob. Rame beneran. Dan kalian perlu tahu ya, bahwa orang-orang yang ngantri itu adalah orang-orang yang domisilinya itu di luar atau bahkan jauh dari tempat vaksin itu sob. Ada yang dari Bali, Tabanan, ada yang dari kota Banyuwangi kota, ada yang dari Genteng. Pokoknya itu jauh-jauh lah sob, beneran.
Itu kurang lebih kalau perjalanan kota dari kota ke Rogo Jampi gitu ya, ke PKU tempat vaksin tadi, itu ya kurang lebih 1 jaman lah ya. Terus kemudian kalau dari Genteng juga 1 jaman. Belum lagi Tabanan yang harus nyebrang gini gitu. Nggak tahu ya gimana kok bisa nyebrang padahal dia belum vaksin. Atau mungkin KTP-nya aja yang domisilinya sana belum bisa berangkat gitu ya. Mau berangkat dia vaksin dulu, mungkin gitu ya. Sampai jauh-jauh gitu cari vaksin. Padahal dulu di rumah sakit tempat kerja istri itu ada jatah untuk orang gitu ya, sekelompok orang itu. Dari jatahnya kurang lebih 50 tuh yang vaksin cuma 3 orang dong. Waduh, ini kan seperti disia-siain gitu ya. Padahal sekarang orang berbondong-bondong, berkerumun, berjam-jam ngantri, rela ya kan, menghabiskan waktu hanya untuk ngantri vaksin. Sebenarnya apa ya, dipungkiri atau tidak, orang-orang ada sob, kamera mati dong, kamera mati. Ini lanjut ya, lanjut di sini aja, lanjut karena tadi kepotong nggak enak ya kan. Ini di pinggir jalan lagi, nggak sedang bermotoran ya, kamera mati. Jadi orang-orang sekarang itu berbondong-bondong ngantri itu sebenarnya bukan masalah dia itu peduli ini ya untuk kekebalan tubuh sebenarnya loh ya. Bang Santi tanya ke teman-teman, tanya ke apa ya, orang-orang yang ngantri itu untuk apa? Itu persyaratannya itu yaitu untuk bisa kerja di luar daerah, bisa bepergian ke luar daerah, untuk syarat pendaftaran ini, untuk buat ini gitu. Jadi kenapa kok sekarang ini makin banyak yang apa ya, yang vaksin itu salah satunya dia itu pengen menggenapi syarat-syarat itu. Padahal di balik itu harusnya kan lebih peduli dengan kesehatan. Dan banyak juga dari mereka-mereka yang sudah vaksin gitu ya, itu langsung minum air ini, air kelapa gitu sob, banyu degan. Nggak tahu ya itu untuk apa. Katanya sih ada yang bilang bahwa kalau habis vaksin minum air degan, air kelapa itu terus tidak gembikil, tidak apa ya, tidak ada efek seperti panas dingin gitu, demam atau apa. Padahal kalau habis vaksin kemudian demam, panas dingin itu kan memang efek yang biasa gitu loh. Waktu kita masih kecil itu kan imunisasi itu juga efeknya kayak gitu. Kemudian nggak tahu juga apakah itu berefek pada vaksinnya itu berfungsi atau enggak, ya nggak tahu juga sih. Mereka melakukan hal seperti itu ya nggak tahu juga Bang Santi untuk apa. Ya gitu lah ya sob ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah setia menonton video Bang Santi ini. Ya Bang Santi merasa ya itu tadi lah ya, agak sedikit kecewa sih nggak boleh vaksin. Kecewa sob, nggak boleh vaksin kedua ya karena itu tadi sudah Bang Santi ceritakan. Dan kalian kalau ingin vaksin, pengalaman Bang Santi seperti itu, dan semoga yang sudah vaksin kalian makin luar biasa. Oke, dan seperti itulah pengalaman Bang Santi ya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.